Om Swastiastu, salam harmoni. Perkenalkan, nama saya Ketut Ninda Putri Ayuni, NIM 2011031178, kelas 1D, jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Saya akan membawakan materi mengenai teori pendidikan klasik dan aliran-aliran yang ada di dalamnya. Aliran tersebut yang pertama itu ada aliran empirisme, yang kedua ada aliran nativisme, yang ketiga ada aliran naturalisme, dan yang keempat ada aliran konvergensi. Sebelum memaparkan mengenai aliran-alirannya, terlebih dahulu kita harus mengetahui apa itu teori pendidikan klasik. Teori pendidikan klasik ialah pendidikan yang menggunakan kurikulum klasik untuk mengembangkan pendidikan. Pendidikan klasik bertujuan untuk memelihara, menjaga warisan yang telah ada, dan dilestarikan untuk generasi mendatang. Dalam teori pendidikan klasik, lebih menekankan pada isi pendidikan daripada proses atau bagaimana mengajarkannya. Isi pendidikan tersebut diambil dari disiplin-disiplin ilmu yang telah ditemukan para ahli terdahulu. Aliran-aliran yang ada dalam teori pendidikan klasik yaitu yang pertama ada aliran empirisme. Aliran empirisme adalah aliran yang menganut paham yang berpendapat bahwa segala pengetahuan, keterampilan, dan sikap manusia dalam perkembangannya ditentukan oleh pengalaman empiris nyata melalui alat inderanya, baik secara langsung berinteraksi dengan dunia luarnya maupun melalui proses pengolahan dalam diri dari apa yang didapatkan secara langsung. Jadi, segala kecakapan serta pengetahuan tergantung, terbentuk, dan ditentukan oleh pengalaman. Pengalaman diperoleh dari dunia luar melalui indera, sehingga dapat dikatakan lingkunganlah yang membentuk perkembangan anak. Menurut konsep empirisme, pendidikan dibuat adalah maha kuasa dalam membentuk peserta didik menjadi apa yang diinginkan. Pendidikan dapat berbuat sekehendak hatinya, seperti pemahat patung yang memahat patungnya dari kayu, batu, atau bahan lainnya menurut sesuka hatinya. Tokoh perintis pandangan ini adalah seorang filsuf Inggris bernama John Locke pada tahun 1704 sampai 1932 yang mengembangkan teori tabula rasa, yakni anak lahir ke dunia bagaikan kertas putih yang bersih. Contoh penerapan aliran empirisme dalam kehidupan sehari-hari yaitu ketika belajar mengendarai sepeda di awal, kita sering gagal dan jatuh berulang-ulang. Dari hal itu, kita bisa belajar bagaimana mengendarai sepeda agar tidak terjatuh lagi, sesuai pengalaman yang telah didapat sebelumnya. Aliran yang kedua yakni aliran nativisme. Aliran nativisme merupakan kebalikan dari aliran empirisme, yang mengajarkan bahwa anak lahir sudah memiliki pembawaan baik, faktor lingkungan atau alamiah yang mempengaruhi terhadap perkembangan anak, melainkan semuanya dari faktor-faktor tersebut mempengaruhi terhadap perkembangan seorang anak. Bagi nativisme, lingkungan sekitar tidak ada artinya, sebab lingkungan tidak akan aktif atau berdaya dalam mempengaruhi perkembangan. Serta, pendidikan juga tidak akan berpengaruh sama sekali terhadap perkembangan seorang manusia, dan tidak akan ada gunanya untuk perkembangan. Pernyataan atau kehidupan sehari-hari sering sekali ditemukan anak yang mirip dengan orang tuanya secara fisik, dan anak juga mewarisi bakat-bakat yang dimiliki orang tuanya. Tokoh aliran nativisme adalah Schopenhauer. Ia adalah filosof Jerman yang hidup pada tahun 1788 sampai 1880. Contoh aliran nativisme dalam kehidupan yakni, bila sang ayah tidak pintar, maka kemungkinan besar anaknya juga tidak pintar. Bagi orang-orang yang mempercayai aliran nativisme, mereka meyakini bahwa seorang bayi itu lahir, mereka telah membawa pembawaan baik dan pembawaan buruk. Oleh karena itu, hasil dari akhir pendidikan yang telah ia jalani
akan ditentukan pada pembawaan yang telah ia bawa sejak lahir. Aliran yang ketiga yakni ada aliran naturalisme. Aliran naturalisme adalah aliran yang menerima natur, alam, sebagai keseluruhan realitas. Istilah natur telah dipakai dalam filsafat dengan bermacam-macam arti, mulai dari dunia fisik yang dilihat oleh manusia, sampai kepada sistem total dari fenomena ruang dan waktu. Selain itu, aliran ini juga mengandung bahwa anak sejak lahir sudah memiliki pembawaan sendiri, baik bakat minat, kemampuan, sifat, tingkah laku atau watak, dan lain-lain. Pembawaan akan berkembang sesuai dengan lingkungan alami. Maka, pendidikan yang terakhir ini sangatlah berpengaruh baik terhadap perkembangan anak. Tokoh aliran naturalisme dipelopori oleh J.J. Rousseau, yang merupakan filosof Prancis yang hidup tahun 1712 sampai 1778. Contoh penerapan aliran naturalisme dalam pembelajaran, yakni siswa melakukan global learning, yakni dengan mengeksplorasi alam sebagai tempat dan pusat kegiatan pembelajaran. Para siswa menyatu dengan alam sebagai tempat belajar, memuaskan keingintahuannya, sebab mereka secara langsung berhadapan dengan sumber dan materi pembelajaran secara real. Yang keempat ada aliran konvergensi. Aliran konvergensi hampir sama dengan aliran aktivisme, di mana bahwa pembawaan yang dibawa anak sejak lahir juga meliputi pembawaan dan juga lingkungan. Pembawaan anak yang dibawa pada waktu sejak lahir tidak akan bisa berkembang dengan baik tanpa adanya dukungan lingkungan yang sesuai dengan pembawaan tersebut. Bahwa dalam aliran konvergensi ini, proses perkembangan anak, baik faktor pembawaan maupun faktor lingkungan, sama-sama mempunyai peranan penting. Kemampuan yang dibawa pada waktu lahir akan berkembang dengan baik dengan adanya dukungan lingkungan yang sesuai dengan bakat. Sebaliknya, lingkungan yang baik tidak dapat menghasilkan perkembangan anak yang optimal kalau memang dalam dirinya tidak terdapat kemampuannya. Perintis aliran konvergensi adalah William Stern pada tahun 1871 sampai 1939, yang merupakan seorang ahli pendidikan bangsa Jerman. Contoh aliran konvergensi dalam kehidupan, yakni anak dalam tahun pertama belajar mengoceh, baru kemudian bercakap-cakap. Dorongan dan bakat itu telah ada. Dia meniru suara-suara dari ibunya dan orang di sekelilingnya. Ia mendengar dan meniru kata-kata yang diucapkan kepadanya. Baik, sekian pemaparan materi mengenai teori pendidikan klasik dari saya. Jika ada kekurangan dan salah kata, saya mohon maaf. Akhir kata saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi, 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 Om.